Selamat datang di channel Literatus. Inilah perdebatan-perdebatan Otto dengan para saksi ahli JPU. Perdebatan dengan saksi ahli dokter psikologi klinik. Pertama, terkait kesimpulan yang disampaikan saksi ahli. Kenapa saudara langsung membuat kesimpulan tunggal bahwa perilaku Jessica yang berdiam diri itu adalah aneh? Padahal saudara mengatakan mungkin perilaku itu berbeda-beda. Kita kembali kepada konteksnya, Pak. Di sini adalah dia berada bersama temannya. Teman. Kalau diperhatikan, pertanyaan dari Otto kepada saksi ahli dijawab dengan tegas bahwa perilaku seseorang tergantung pada konteks juga. Saksi ahli juga menjelaskan mengenai perilaku umum dari manusia, terutama ketika temannya dalam keadaan genting. Dengan begitu, saksi ahli katakan, perilaku Jessica sebenarnya aneh, karena tidak sesuai kelaziman. Apapun penyebab musibahnya, perilaku yang ditampilkan oleh Jessica menjadi tidak signifikan. Kita bicara dalam konteks dan konsep manusia yang normal berperilaku terhadap temannya di dalam situasi yang genting. Kedua, mengenai kelaziman perilaku. Lantas mana yang lazim, mana yang tidak lazim? Semuanya berbeda. Katakan tadi 5 orang, masing-masing bisa berbeda. Kalau 5-5-nya berbeda, yang mana yang lazim, mana yang tidak lazim? Kelaziman itu terjadi, Pak, ketika kita bisa melihat bahwa respons umum yang terjadi mayoritas melakukan apa. Otto tampaknya terus mengejar konsistensi pikiran saksi ahli, terutama dari kesimpulan ahli yang mengatakan, perilaku setiap orang berbeda-beda. Saksi ahli kemudian kembali menegaskan soal perilaku umum. Bahwasannya perilaku manusia pada umumnya lah yang menentukan perilaku wajar dan tidak. Ketiga, soal teori yang digunakan. Bapak tadi bertanya tentang teori apa yang menjadi dasar, saya menggunakan teori altruism. Teori altruism ada di dalam psikologi sosial. Dan kami para psikolog klinis juga memegang teori altruism karena bagaimanapun juga kita manusia adalah makhluk sosial dan kita juga hidup bersama dengan manusia-manusia lain. Jadi teori-teori yang ada itu saling berkaitan satu sama lain. Ketika Otto menanyakan teori yang digunakan oleh saksi ahli, maka ahli menjawab, dia menggunakan teori altruism atau altruisme. Teori ini mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial, pada dasarnya saling membantu satu sama lain, karena saling membutuhkan. Terkait teori ini, lawan dari teori ini adalah egoisme. Kalau kita bicara psikologi manusia, maka egoisme juga bagian dari perilaku manusia, walau tidak umum dan lazim, tetapi perilaku egoisme memang ada dan nyata. Jangan-jangan, perilaku Jessica yang tidak umum dan lazim, memang perilaku egoisme. Perdebatan dengan saksi ahli dokter forensik. Pertama, terkait kandungan sianida dalam makanan. Jadi kalau dia makan coklat, apel sebelumnya, ada kemungkinan juga ada dong di dalam lambungnya. Ada kemungkinannya. Bisa juga itu dari makanan begitu ya? Bisa. Tapi kan dia nggak makan makanan apel. Bapak kan nggak tahu. Kan kelihatan di TV. Di berita acara ada. CCTV kan Di berita acara ada. Nanti itu udah Bapak. Ada kan? Ada. Saksi ahli dokter forensik yang menangani mayat Mirna, mengakui bahwa dosis sianida dalam lambung Mirna bisa juga disebabkan oleh bahan makanan, tetapi intinya adalah racun sianida itulah yang menjadi penyebab kematian Mirna. Otto kemudian berusaha korelasikan peristiwa kematian Mirna, yang mana Mirna pada pagi harinya memakan buah apel, sebagaimana termuat di dalam BAP. Kalau dipikir-pikir, dari sini seharusnya penalaran kita semua terbuka bahwa ada yang tidak beres dalam perkara ini. Kedua, soal otopsi. Otopsi selama 11.30. Bukan otopsi, mohon maaf. Apa? Kami tidak melakukan otopsi. Pemeriksaan lambung. Iya, pemeriksaan lambung. Sampai jam berapa itu? SOP-nya memang begitu. Jadi begini, standar satu pemeriksaan itu harus ada otopsi. Ketika kuasa hukum Jessica bicara terkait lamanya waktu otopsi, saksi ahli dokter forensik yang menangani mayat Mirna menolak mentah-mentah. Dikatakan dokter tersebut bahwa mereka tidak melakukan otopsi pada mayat Mirna karena penyidik tidak memintanya. Penyidik hanya minta cairan lambung Mirna saja. Padahal, esoknya haruslah otopsi. Dari sini juga kita semakin curiga dengan penyidik,
terutama Krisnamurti selaku ketua penyidik, yang selalu mengatakan mayat Mirna sudah diotopsi. Perdebatan dengan saksi ahli toksiologi. Pertama, soal makanan dan sianida. Kita kan nggak tahu kadar yang makan singkong kan. Iya. Jadi saya tanya itu ada kemungkinan nggak? Ini secara sains saja. Ada kemungkinan nggak bahwa adanya cyanida dalam itu berasal dari makanan? Itulah. Karena tidak, saya dikatakan tidak dalam kasus ini, Pak. Kenapa? Karena tidak didukung fakta kembali. Jadi kalau dibilang bukan karena cyanida, saya tidak terima. Begini. Itu pendapat saya. Saya hampir pastikan bahwa yang bersangkutan meninggal itu karena cyanida. Otto kembali menggali mengenai kandungan sianida pada makanan. Saksi ahli racun atau toksiologi menjawab Otto dengan perumpamaan yang kebanyakan di luar nalar. Tentu saja bertujuan supaya faktor sianida dari makanan tidak kemudian diperhitungkan sebagai faktor penyebab kematian Mirna. Ahli yang satu ini sangat diragukan kapasitasnya sebagai ahli, ia seperti penyidik. Ia sampai membuat ultimatum bahwa Mirna memang mati karena racun sianida. Kedua, soal pengandaian. Saudara mengatakan itu adalah karena saudara memperkirakan masuknya 20 ml kan? Tadi saya sudah hitungkan, Enggak, Bapak. saya tanya Kalau sekarang. dia 10 mili, Sekarang saya bertanya. tetap aja melampaui batas ini. Iya, karena ada masuk 20 ml pikiran Iya. saudara kan? Nah, Tidak, saya bilang ini sekarang normal. saya tanya secara ilmiah. Ya. Seandainya tidak tepat 20 ml yang masuk. Jumlah yang masuk itu tidak tepat 20 ml, kurang umpamanya. Katakan kalau 2 ml. Oh, tidak bisa, Pak. Dua tidak dukung fakta. Saya sudah bilang tadi. Itu pertanyaan ahli kan? Kan kita Seandainya. ahli harus didukung fakta, Pak. Saya bilang. Saya pikir ahli kan memberikan keterangan sebatas yang sudah dicantumkan dalam berita. Iya. Otto kemudian menguji keahlian saksi ahli dengan membuat pendandaian terkait dosis racun. Anehnya, ahli yang bekerja sebagai polisi ini terus-terusan bersandar pada hasil kajiannya yang dianggapnya pasti benar. Dari sini, sebenarnya mudah sekali untuk melihat kemampuan keilmuan dari saksi ahli yang sangatlah rendah. Ketiga, mempertanyakan kompetensi ahli. Saya tidak tanya mengenai soal kasus ini secara ilmu kepada saudara. Oh, saya nggak mau menjawab. Pesan ada kesan yang kasus bisa di sini. Bapak bayar saya sebagai ahli konsultan kalau gitu di luar. Sebagai kalian saudara. Iya, kalian saya kalau saya di luar sini saya dibayar, Pak. Otto tampaknya sangat penasaran dengan keilmuan saksi ahli, ia menanyakan konteks di luar kasus. Tapi, betapa memalukannya ketika saksi ahli, dengan tidak tahu dirinya, bicara ilmunya harus dibayar kalau di luar kasus tersebut. Padahal, persidangan juga membutuhkan keterangan keilmuan dari saksi ahli. Perdebatan dengan saksi ahli toksiologi forensik. Pertama, soal pendapat ahli. Nah, di dalam berita acara ini dikatakan, Nusarmak itu berpendapat bahwa yang masuk ke dalam tubuh korban itu adalah 298, karena yang diminum Mirna adalah 20 ml. Saya tanya, bagaimana caranya saudara dapat 20 ml? Dia bilang dia bikin percobaan dengan satu orang laki-laki. Bisa dibenarkan enggak kesimpulan ahli tersebut bahwa setiap orang satu sedot itu jumlahnya udah pasti 20 ml? Itu yang saya tanya. Pendapat saudara bebas mau ngomong apa? Kalau dia berdasarkan fakta, benar pendapat dia. Saya berdasarkan fakta ini. Saudara Nur Samran berdasarkan fakta percobaan yang dilakukan. Benar menurut dia. Salah satu perdebatan yang paling seru antara Otto dengan saksi ahli adalah ketika Otto berhadapan dengan saksi ahli toksiologi forensik. Otto sebenarnya hendak menguji pijakan berpikir saksi ahli yang satu ini. Otto menanyakan kesamaan pendapat antara saksi ahli bersangkutan dengan saksi ahli sebelumnya, yang notabene kesimpulan ahli sebelumnya juga menjadi rujukan bagi saksi ahli bersangkutan. Ironisnya, saksi ahli yang satu ini membenarkan pendapat ahli sebelumnya, tetapi tidak setuju lantaran beda kajian. Kedua, terkait Hani yang juga ikut meminum kopi Mirna. Bagaimana pendapat saudara? Karena ternyata Hani juga menyedot juga, satu sedotan juga, tapi nggak mati. Saya tidak punya bukti Hani menyedot satu sedotan. Oh ya, di berita acara kan dikasih pada saudara. Saya hanya mengatakan berita acara sudah tertulis saya meminum. Berapa banyak yang diminum saya tidak tahu. Pada ini juga. Jadi berapa banyak yang diminum saudara tidak tahu kan? Coba dilihat apa yang saya buat. Saya tidak
Saya tidak mengetahui saudara Mirna minum berapa banyak, tapi saya berusaha untuk merekonstruksi berdasarkan reaksi penetralan. Otto mempertanyakan mengapa Mirna mati, tetapi Hani tidak. Padahal, keduanya sama-sama meminum minuman yang sama, dan pada gelas yang sama, dan juga sedotan yang sama. Saksi ahli pun menjawab bahwa, tidak tahu berapa banyak yang diminum Mirna atau Hani, tetapi hanya mengukur reaksi sianida dengan asam lambung Mirna. Tentu saja, keterangan saksi ahli ini menambah keraguan Otto. Ketiga, soal kandungan sianida di dalam lambung Mirna. Berarti saudara katakan sekarang sepakat ya, saudara tidak mengetahui berapa jumlah yang diminum Mirna, begitu? Saya memprediksi berdasarkan fakta yang saya dapatkan Ya. dan hitung sekitar 12 sampai 27 mili. Ya. Jadi pernyataan saudara saya ulangi supaya jangan salah nanti, jangan saya salah nanya. Saudara tidak mengetahui sebenarnya berapa, tapi saudara prediksi. Betul. Kan begitu? Pada tahap ini, rupanya saksi ahli sudah tidak konsisten dengan pendapat awalnya. Pada awalnya, ia mengatakan tidak menggunakan analogi dan prediksi, tetapi pada akhirnya, ia membuat prediksi terkait kandungan sianida di dalam lambung Mirna. Keempat, soal waktu kematian Mirna. Berikan gejala-gejalanya, pusing, kejang, meninggal 20 menit. Fakta. Fakta saudara salah. Bukan Saya 30 tidak menit. mau tahu salah karena ini BAP. Makanya BAP kita yang cari saya kebenarannya. buat. Fakta saudara salah. Bukan 30 menit dia mati. Silakan. Dia mati ada 1 jam. Silakan saudara yang mencari karena ada di meja saya seperti ini. Oh ya baik. Pada tahap ini, kita seharusnya semakin membuka diri dengan fakta-fakta kejanggalan kasus ini. Saksi ahli toksiologi forensik ini mengatakan Mirna mati 20 menit setelah meminum kopi. Kita tentu tidak bisa salahkan saksi ahli, karena itu adalah data yang berdasarkan BAP. Tentu saja dari JPU dan penyidik. Perdebatan dengan saksi ahli hukum pidana. Pertama, soal perencanaan pembunuhan. Apakah mungkin seorang melakukan perencanaan pembunuhan tanpa sebab? Menurut saudara? Sangat mungkin. Karena apa? Di dalam teori hukum pidana ada yang namanya dolus indeterminatus. Dolus indeterminatus itu adalah kesengajaan yang ditujukan terhadap sembarang orang dan tanpa satu kejelasan. Ketika Otto bertanya tentang suatu tindak kejahatan pembunuhan berencana, dapat dilakukan tanpa sebab, Profesor Edi katakan bahwa, pembunuhan berencana memang dapat dilakukan tanpa sebab. Ini artinya, pembunuhan berencana menurut Profesor Edi, dapat dilakukan secara aksidental saja. Tapi, pertanyaannya sekarang ialah, bagaimana mungkin tanpa sebab, justru karena sebab itulah, seseorang melakukan perencanaan pembunuhan. Kedua, soal motif dalam pasal 340 KUHP. Apakah mungkin dia tidak mempunyai motif untuk melakukan perencanaan dan pembunuhan itu? Ada atau tidak adanya motif itu bukan merupakan bagian untuk terwujudnya suatu delik yang harus dibuktikan oleh penuntut umum. Oleh karena itu saya bersikukuh mengatakan bahwa pasal 340 itu memang tidak membutuhkan motif. Sebab interpretasi historisnya memang tidak dimaksudkan untuk ada motif. Otto tampaknya bersikukuh berkeyakinan bahwa, di dalam unsur perencanaan dalam tindakan pembunuhan berencana, pastilah ada motif di baliknya. Tetapi, Profesor Edi tampaknya memiliki penafsiran pribadi terhadap pasal 340 KUHP. Ia menerangkan bahwa, pembunuhan berencana tidak membutuhkan motif. Menurutnya, ia berpandangan demikian, karena menggunakan interpretasi historis. Ketiga, kata berencana dalam pasal 340 tidak berkaitan dengan motif. Sehingga kembali kepada konteks pasal 340, kata-kata berencana sama sekali tidak dimasukkan untuk persoalan motif, tetapi menandakan corak kesengajaan dolus premeditatus. Profesor Edi menutup penjelasannya dengan mengatakan bahwa, kata berencana dalam pasal 340, yang menunjukkan pembunuhan berencana, tidaklah berkaitan dengan motif. Ini artinya, tanpa motif, seseorang dapat melakukan tindakan pembunuhan berencana. Pertanyaannya sekarang ialah, bagaimana itu bisa terjadi? Hanya Profesor Edi yang tahu. Jangan lupa dukung channel ini.